Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Pratama dengan NIM P31 2020 02295. Pada pertemuan software engineering kali ini, saya akan membawakan topik yaitu sistem analisis. Judul paper yang akan saya bawakan adalah Analisis Learning Management System atau LMS Moodle yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik. Berikut roadmap dari paper saya, yaitu dimulai dari pendahuluan, lalu pembahasan, yang ketiga adalah ringkasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Cakupan topik paper saya nantinya yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah LMS Moodle itu sendiri. Moodle adalah Learning Management System yang bersifat open source. Yang kedua adalah sistem analisis, yaitu topik pertemuan ini, yaitu proses memahami karakteristik di dalam kegiatan perancangan sistem. Dan yang ketiga, sistem informasi akademik, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data keperluan akademik. Untuk bagian pertama, yaitu pendahuluan. Ini ada beberapa gambar sekaligus foto dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada pendahuluan ini, saya akan membawakan latar belakang dari paper yang menjadi tugas ini, yaitu pada masa COVID atau pandemi Corona saat ini, untuk perkuliahan sekarang kebanyakan diganti dengan menggunakan sistem daring atau dalam jaringan atau sering kita sebut dengan perkuliahan online. Di dalam perkuliahan online sendiri terdapat website pembelajaran yang harus dimiliki oleh suatu instansi agar dapat mengelola perkuliahan online di instansinya. Contoh saja Coursera. Sekarang sudah banyak orang ataupun siswa yang belajar melalui kursus-kursus gratis yang berada di Coursera. Website pembelajaran yang ada saat ini seringkali juga dikenal dengan LMS atau Learning Management System. Banyak platform open source yang menyediakan software atau aplikasi yang bisa langsung dipasang untuk mengelola learning management system. Contohnya yaitu Moodle. Moodle termasuk learning management system yang sangat lengkap dengan fitur-fiturnya dan dinilai dapat mencangkup berbagai macam tipe pembelajaran yang ada saat ini. Selain Moodle, juga ada learning management system lain, yaitu Brightspace. Perbedaannya dengan Moodle, Brightspace ini lebih ringan, tetapi fitur-fitur yang ditawarkan itu lebih sedikit. Karena kita harus menginstal atau menambahkan plugin untuk Brightspace itu sendiri. Sehingga, untuk saat ini, banyak yang lebih atau tertarik dengan menggunakan Moodle. Program Kampus Merdeka Belajar. Program Kampus Merdeka Belajar sendiri yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, dengan tagline-nya Kampus Mengajar akan menjadi program terbesar pemerintah untuk bisa memastikan bahwa jagoan-jagoan mahasiswa kita berkontribusi
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran generasi berikutnya. Program Kampus Merdeka sendiri pada intinya nanti adalah mahasiswa dapat belajar di luar program studi miliknya ataupun dapat belajar di luar kampusnya yang kemudian nanti nilai dari hasil belajarnya dapat di-convert atau disesuaikan untuk dijadikan nilai SKS di prodi yang ia ikuti. Jadi intinya yaitu mahasiswa dapat merdeka atau dapat bebas belajar dimanapun dan dengan materi apapun yang nantinya dapat dijadikan nilai SKS yang dapat disesuaikan. Nah, untuk mencukupi kebutuhan kampus merdeka ini, maka setiap kampus harus menyediakan atau setidaknya memiliki learning management system di mana nantinya dapat diakses secara global oleh mahasiswa yang ada di Indonesia. Perkenalkan sistem Sepada Indonesia. Sepada Indonesia sendiri adalah sistem yang dibuat oleh Kemendikbud untuk melakukan pencatatan atau setidaknya untuk mengumpulkan materi-materi dari setiap universitas di Indonesia atau perguruan tinggi di Indonesia sehingga nantinya mahasiswa dapat mengakses materi dari manapun di Sepada Indonesia. Dikarenakan dalam penggunaan Sepada ini disediakan IP yang berformat Moodle, sehingga banyak universitas saat ini yang juga menggunakan LMS Moodle. Dikarenakan kemudahannya dengan terintegrasi nantinya dengan sistem Sepada. Oke. Analisis sistem sendiri adalah pengembangan sistem atau sistem development yang harus dilakukan di dalam suatu organisasi ataupun instansi di dalam proses bisnisnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Analisis sistem sendiri merupakan kegiatan pendahuluan sebelum beranjak pada tahap pengembangan sistem selanjutnya. Maka, analisis sistem sangat erat kaitannya dengan perancangan sistem dan selanjutnya hasilnya dapat diteruskan oleh penulis program untuk dijadikan suatu aplikasi sistem informasi. Analisis sistem akan masih berlangsung dan diperlukan dalam tahap perancangan maupun penulisan program. Analis akan terus dilakukan hingga tahap akhir sistem informasi layak untuk diimplementasikan. Oke. Selanjutnya, sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data-data akademik. Dengan adanya prosedur penerapan teknologi komputer, baik hardware maupun software, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi dan pengambilan keputusan-keputusan bagi pengambil keputusan atau top manajemen di lingkungan perguruan tinggi. Oke, itu untuk pendahuluan latar belakang paper yang saya ajukan. Selanjutnya, pembahasan untuk related work atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan paper ini sudah saya cantumkan di paper. Ada 3 related work. Pertama, a sentiment analysis system to improve teaching learning, yang intinya adalah proses identifikasi klasifikasi pendapat user dari sebuah teks untuk menghasilkan suatu sentimen. Sentimen itu berguna nantinya untuk dapat dianalisis sistemnya sehingga dapat dilakukan pengembangan berikutnya. Lalu,
untuk related work yang kedua berjudul An Analysis of Factor Affecting Student Perception of Learning Outcome with Moodle. Itu sebuah penelitian yang dilakukan di suatu Universitas of Cambridge, di mana dilakukan survei untuk mengetahui kepuasan dari student atau learning outcome yang dihasilkan dari pemanfaatan sistem Moodle. Dan yang terakhir untuk related work yaitu berjudul Technology Certification About Moodle in Higher Education, yaitu blended learning di pendidikan tinggi membuktikan keefektifan di dalam proses pembelajaran. LMS Moodle dinilai mampu dengan efektif menjadi alternatif di dalam pembelajaran online. Sistem pembelajaran online mampu berjalan tanpa batasan waktu dan tempat. Kepuasan di dalam penggunaan Moodle sangat positif dan bertahan konstan. Praktisi dan admin staff juga setuju di dalam penggunaan e-learning di dalam proses pembelajaran. Peningkatan di bagian mobile apps perlu dianalisis lebih lanjut oleh sistem analis atau developer. Hal ini harusnya dapat meningkatkan kepuasan penggunaan baik melalui website ataupun mobile apps. Jadi, Moodle sendiri itu memiliki versi website dan versi mobile apps yang menggunakan API untuk berinteraksi antar keduanya. Oke. Selanjutnya, ringkasan. Ya. Di sini ada bagan. Ini adalah salah satu sistem yang ditawarkan pada paper ini, yaitu Single Sign-On atau SSO, di mana saat ini banyak perguruan tinggi yang sistem informasi akademiknya itu menggunakan Single Sign-On atau SSO. Mungkin kedepannya Udinus juga dapat memanfaatkan sistem ini, di mana keterangan dari sistem ini adalah mahasiswa ketika akan mengakses Moodle maka akan dibalikan karena harus memerlukan authorization, sehingga untuk dapat mengakses Moodle tidak menggunakan username dan password, tetapi menggunakan email kampus atau college email yang yang Udinus. Ya. Mahasiswa dapat mendapatkan akses kepada email kampus, lalu dapat melakukan login ke sistem informasi akademik utamanya. Ketika sudah melakukan login ke sistem informasi akademik utamanya, maka mahasiswa dapat mengakses Moodle dengan cara sistem informasi akademik akan mengirimkan token akses ke Moodle. Setelah token akses itu dinilai valid, maka Moodle dapat mengakses data-data yang sebelumnya berasal dari sistem informasi akademik mahasiswa. Itu adalah gambaran singkat mengenai Single Sign-On. Atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan OAuth. OAuth versi 1 maupun OAuth versi 2. Oke, selanjutnya adalah bagan yang ditawarkan juga di paper ini, yaitu proses transfer data dengan API. Pada proses transfer data dengan API ini adalah hasil yang telah saya analisis pada sistem Moodle, di mana Moodle dapat berinteraksi dengan sistem luar, baik itu website luar maupun dengan aplikasi mobilenya, yaitu dengan melalui API. Pertama, pada bagian ini, suatu academic system akan memiliki DB. Jadi, academic system akan mengakses database-nya, lalu ketika akses itu valid, maka database akan memberikan data-data ke academic system.
Hasil dari data academic system akan dikirimkan ke sebuah middleware, di mana di middleware ini akan ada sebuah mapping DB, yaitu untuk melakukan mapping ID, di mana ID antara aplikasi academic information system dengan ID Moodle itu berbeda. Maka perlu suatu interface atau di sini middleware untuk menyamakan kedua ID di kedua aplikasi tersebut. Setelah diproses di database mapping ini, maka akan dikirimkan sebuah data yang sudah bermapping kepada interface Moodle atau API Moodle, sehingga setelah dikirimkan, Moodle akan menambahkan data tersebut ke dalam Moodle DB yang nantinya dapat digunakan di aplikasi Moodle itu sendiri. Ini adalah proses transfer data dari sistem informasi akademik ke sistem Moodle. Selanjutnya, kelebihan apa saja sih yang dapat ditawarkan dari sistem transfer data ini? Yaitu, berikut adalah API yang sudah dianalisis dapat membantu di dalam beberapa transfer data. Pertama adalah create categories. Jadi, di Moodle sendiri itu ada categories sebelum course. Jadi, course akan masuk ke dalam sebuah kategoris terlebih dahulu, atau mata kuliah akan masuk ke dalam kategoris. Biasanya, sistem akan mengenali kategoris sebagai prodi dan akan mengenali course sebagai kelas. Itu adalah perumpamaannya. Jadi, pertama adalah create kategoris terlebih dahulu. Nama fungsinya core course create categories. Tipe datanya adalah JSON. Parameternya adalah kategoris berupa array yang berisi name, parent, ID number, description, time, etc. Kegunaannya adalah melakukan pembuatan kategori kursus dengan ketentuan parent dan child. Kategori nantinya akan berisikan sebuah atau mungkin lebih dari satu kursus. Selanjutnya adalah create course dengan fungsi core course create course. Tipe REST API-nya yaitu JSON dengan parameter course sebagai array berisikan full name, short name, kategori ID, ID number, summary, show grade, start date, end date, visible, etc. Fungsinya yaitu melakukan create kursus yang nantinya diakses oleh mahasiswa dan dosen sesuai dengan kategori ID-nya yang berfungsi sebagai letak kursus di kategori dengan ID tertentu. Selanjutnya, API ketiga yaitu get course atau dapatkan kursus, yaitu dengan nama fungsi core course get course by field. Tipe REST API-nya JSON, parameternya values, berisikan string, lalu field yang berisikan short name atau ID number atau etc. Kegunaannya adalah mendapatkan data kursus yang telah dibuat. Jadi detail kursus itu didapat yang sudah dibuat, dapat kita ambil datanya melalui get courses. Selanjutnya yaitu enroll manual dengan nama fungsi enroll manual enroll user dengan REST API-nya JSON, parameternya enrollments berupa array berisikan role ID, user ID, course ID, suspend, role ID. Kegunaannya yaitu melakukan daftar secara otomatis dengan role dosen dan mahasiswa ke suatu courses. Jadi, data dosen dan nama dosen atau akun dosen
dan akun mahasiswa dapat didaftarkan secara otomatis melalui enroll manual. Dan yang terakhir, get user. Ya. Untuk dapat mendaftarkan user tersebut, kita tentunya harus mengenali detail usernya. Maka perlu nama fungsi yaitu get user. Dengan nama fungsinya core user, get user, by field. Tipenya JSON, parameternya values berupa string, dan field yang nantinya berisi username, surname, ID, atau etc. Fungsinya yaitu mendapatkan data detail user yang nantinya dapat digunakan ketika proses enroll manual. Oke. Untuk kesimpulannya sendiri akan saya bacakan, yaitu tabel di atas, tabel yang sudah saya jelaskan berisikan beberapa API saja yang sangat berpengaruh di dalam transfer data perkuliahan dari sistem informasi akademik utama ke sistem LMS Moodle. Dengan API tersebut, mampu membantu admin atau dosen untuk dapat melakukan pembuatan kursus secara otomatis yang telah sesuai dengan data sistem informasi akademik. Di dalam transfer data memungkinkan adanya API yang lain untuk lebih mempermudah prosesnya. API tersebut dapat dipelajari lebih lanjut pada dokumentasi sistem LMS Moodle. Jadi intinya, analisis sistem yang saya bawakan ini adalah itu membantu di dalam transfer data antara sistem informasi akademik utama agar datanya dapat ditransfer secara otomatis, yaitu melalui media API ke Moodle. Manfaatnya adalah membantu agar data yang ada itu memiliki format yang tetap, tidak acak, dan bisa membantu langsung di dalam enrollment. Jadi dosen dan mahasiswa bisa langsung terenroll ke kelas masing-masing secara otomatis tanpa harus melalui admin. Dan dosen lebih mudah di dalam penggunaan karena tidak perlu melakukan create courses-nya secara manual. Jadi courses dapat dilakukan create melalui API yang sudah disesuaikan dengan data sistem informasi akademik. Studi kasus ini sudah saya lakukan. Kebetulan saya sudah lakukan di Universitas Diponegoro. Saya membantu di dalam proses transfer data melalui API, yaitu sama website LMS perkuliahan online dengan websitenya adalah kulon2.undip.ac.id. Jadi, saya membantu di dalam proses pembuatan API dari Moodle sendiri dan proses mapping data dari sistem utama ke sistem Moodle. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah state of the art yang saya gunakan. Ada 9 state of the art. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.